Sensasi itu namanya booming banget ya, kayak meledak. Tapi secara cuan kayak brand-brand tuh pada takut tahu buat kayak iya dong buat iklan, buat brand ambassador gitu takut sama kita karena kan takut tiba-tiba ya ibarat amit-amit kita dipanggil polisi lah segala macem. Iya. Kan emang image kamu kan seksi. Iya makanya tapi yang kontroversi kayak ngomongin orang atau apa tuh nggak mau aku sekarang. Jakarta itu bukan hal yang mudah loh buat punya uang. Tapi sama cowok-cowok yang punya power, dia tuh cuma dibeli. Bosan, dia ganti yang lain. Wow. Dan aku tidak mau cewek direndahkan. Aku tuh kayak sedih yang ngelihat cewek-cewek, kok lu gitu ya? Selamat datang kembali di Lollipop Love Light Podcast. Tempatnya kita akan ngobrolin manis, asem, bahkan pahitnya soal cinta, kehidupan, dan satu tujuannya menemukan kebahagiaan versi diri kita sendiri. Nah, Teh Selfie seneng banget bisa kembali lagi bertemu dengan kalian yang ada dimanapun berada ya. Sekarang hari ini aku akan ngobrol dengan sosok DJ. Lebih tepatnya DJ perempuan sih ya. Terus selebriti iya, sekaligus entertainer juga yang selalu jadi sorotan publik. Siapa lagi kalau bukan Dinar Candy. Asik. Halo. Langsung ya halo. Cinta di apa kabar Teh Selfie Kitty? Ya ampun. Kok Teteh Sunda juga? Sunda lah. Gimana? Orang Sunda, orang Cianjur. Cianjur. Tapi kuliah di Bandung. Oh, kuliah di Bandung. Di mana? Unpas Setiabudi. Wow, Universitas Pasundan. Iya. Udah lulus? Udah, sekarang udah S1 Eke. Cucu, tepuk tangan dong. S1 udah. Pengen lanjut S2 cuman kayaknya waktunya lah. Tapi S2 katanya lebih singkat gitu ya. Lebih singkat waktunya ya. Berarti kalau misalkan S1 4 tahun tuh. Aku mah lebih kan ada berhentinya dulu baru nanti lanjut. Tapi hebat loh ya udah S1. Iya. Padahal kita juga kalau temenan di Instagram, temen di TikTok gak pernah dia posting-posting soal kuliah, tiba-tiba udah wisuda, say. Udah wisuda. Udah aku, wisuda? Iya. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sih? Sibuk apa? Biasa, kalau aku sih kan nomor satunya DJ ya. Jadi kemana-mana ya pasti per minggu tuh ada aja gitu show DJ keluar kota. Per minggu gitu loh ya? Iya. Belum lagi live, belum lagi syuting, iya, kayak suka live streaming juga sama Kang Sule, ya kan, kayak live match gitu. Terus ya syuting-syuting kita masih ambil kayak gitu sih. Ya gitu aja lah kegiatannya. Iya, aku juga sering banget tuh lihat dia lagi live, sering banget ya Allah. Iya, saling ecein sama Kang Sule apalagi parah banget ya kan. Makanya pas kemarin Kang Sule sakit kan, wartawan tuh langsung nanyain ke aku, sebentar kataku tanya dulu emang Kang Sule sakit. Kang, emang Akang sakit? Aku bilang gitu kan, mau dikirim buah nggak? Cukup buah dada. Dia mah enggak, dia malah kita kan khawatir ya sebagai sahabat kayak khawatir gitu. Dia malah bercandain wah parah ya udahlah sama aku. Ini kayaknya masih baik-baik gitu. Udah 1 bulan ternyata dia sakitnya tadi iya. Aku sebut tapi kan pemberitaan kayak serem banget gitu. Tapi itu sakit apa ya? Sakit apalah katanya yang ya udah tua lah cenah segala kerasa. Dia bilang musisi makanya kompilasi. Iya. Oke, nih kayaknya tuh setiap hari nama kamu tuh nggak pernah sepi ya dari pemberitaan. Udah gitu, Dinar ini kan sering banget jadi bahan omongan netizen, katanya begitu ya. Karena kan aku main sosmed, aktif di sosmed, iya, jadi ada aja gitu ya. Ada aja pemberitaan. Namanya kita artis ya nggak sih? Iya, kita kan artis, boleh kali diomongin. Jujur nih, lebih enak mana? Namanya jadi viral karena sensasi atau karena prestasi? Kalau awal-awal tuh enak sensasi ya, cepet tak gitu naiknya cepet. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke enakan prestasi. Sensasi itu namanya booming banget ya, kayak meledak. Tapi secara cuan kayak brand-brand tuh pada takut tahu buat kayak iya dong buat iklan, buat brand ambassador gitu takut sama kita karena kan takut tiba-tiba ya ibarat amit-amit kita dipanggil polisi lah segala macem. Kan dia udah Kak Teh Selfie tahu lah, Dinar kan udah nyoba segala macem. Jadi akhirnya tuh aku tuh sekarang kayak milih jalur aman. Oh, milih jalur aman. Iya. Sebelumnya nggak aman gitu ya? Wih, kalau
nyeleneh aja, gue kayak suka-suka gue gitu, suka-suka gue. Tapi ternyata itu kontroversi dan bikin brand itu kayak aduh gue takut ngontrak Dinar gitu. Kalau sekarang tuh brand ambassador ada gitu ya kan. Tapi akunya main soft, terus kata produknya tuh ya jangan, kalau bisa jangan kontroversi gitu, karena kan kita takut kan kontrak per tahun kan kalau brand ambassador, kita takut katanya gitu. Oh berarti emang pertama emang boleh kontroversi dan sensasi. Iya, dan itu tuh bukan ya. Dan itu tuh bukan aku mengada-ngada, emang aku tuh gimana ya, nyeleneh aja hidupnya. Tulus aja lah pokoknya. Iya, karena mungkin masih muda, nggak ada pikiran, ya kan. Jadi kayak kalau menurut orang dewasa yang udah berpengalaman itu tuh hal yang kayak ih itu tuh Dinar memalukan kamu tuh. Enggak, kalau aku tuh enggak, aku pede gitu. Jadi sekarang maksudnya udah lebih ke sadar gitu tuh. Udah sadar dan dewasa juga. Udah dewasa. Malu berapa? Enggak, maksudnya udah 32 sekarang. Sama. Malu sekarang tuh kayak sebenarnya ya aku tuh kan sekarang tur nge-DJ lagi, suka pakai baju seksi. Terus kan ada beberapa aku kawan beberapa tuh pengusaha yang ibu-ibu pakai hijab. Kayak kadang-kadang aku mau ngupload, aduh nggak enak. Tapi ini kebutuhan upload lah gitu. Jadi kayak mikir sekarang mau ngupload tuh. Mikir buat apa gitu ya. Iya. Tapi kan emang image kamu kan seksi. Iya, makanya tapi yang kontroversi kayak ngomongin orang tuh apa tuh nggak mau aku sekarang. Jadi kalau kamu tuh seksinya tuh kayak lebih ke apa? Ke penampilan gitu. Iya, tapi kontroversi kayak mau bentrok sama orang nggak mau tapi kan kamu juara apa tuh kemana aku nonton tuh yang nonjok orang tuh? Boxing. Aku lupa deh. Boxing. HSS. Aku tuh Queen of HSS karena kan di Holy Wings Sports Show itu yang tanding boxing tuh cewek, aku dan paling sering menang gitu aku. Paling sering menang, berarti bahaya dong ya guys ya. Kalau misalkannya aku salah dikit bisa ditonjok. Udah berpengalaman lah di ring aku. Nih banyak orang lihat katanya Dinar itu berani, udah benar tadi kan, seksi juga, kontroversial juga. Tapi sebenarnya Dinar ini yang aslinya tuh di balik layar itu kayak gimana sih? Ya gini aja. Gini aja tuh ya kayak yang di depan kamera sama di belakang kamera tuh sama aja gitu. Cuman mungkin kalau sekarang kan lebih ada malunya ya, jadi kayak ada yang mau diupload atau enggak. Kan kadang-kadang kalau awal-awal kita ke dunia entertain tuh nggak tahu malu, apa aja diupload, orang ngatain aku katain balik gitu. Kalau sekarang tuh kayak udah bodo amat. Udah bodo amat gitu ya. Iya, tambah 150 dia bodo amat ya aja gitu kalau sekarang. Tapi sebenarnya aslinya karakter Dinar itu seperti apa sih sebenarnya? Ya seperti itu, sama kayak iya yang dipublish sama yang aslinya itu sama. Sebenarnya enakan main sedang sih, kayak udah aja kayak lo tetap ada gitu ya. Iya, tapi sedang aja ada. Hati adem, nyenyak tidur. Kalau kita lagi tidur nyenyak. Iya. Katanya itu sering jadi korban komentar pedas netizen, terutama soal body ya. Pernah nggak sih kayak ngerasa kayak risih mungkin, atau dengan sorry tadi kan katanya bilang Kang Sule mau dikirimin apa, kirimin buah apa, buah dada aja. Nah contoh kayak gitu kamu tuh kayak risih nggak sih kayak misalkan dikomenin netizen dengan yang pedas-pedas gitu? Kalau sama Kang Sule kan udah kayak suka ceng-cengan kita tuh, kayak kawan yang ceng-cengan gitu, suka kata-kataan kita tuh ya. Kalau sama Kang Sule not hurt feeling ya gitu ya. Tapi kalau sama yang lain, kalau ngomentarin badan tuh kayak aku bodo amat. Cuman kalau komentarin masalah karir kadang-kadang kan kita sensitif ya. Ada di mana kayak dibilang kayak gini, ih udah redup ya. Ya bodo amat, mau dikatain redup juga kan, maksudnya dikatain redup sama orang yang nggak pernah menyala. Nggak pernah menyala dan nggak pernah tahu dengan kondisi gue bener-bener gitu kan. Iya, kayak saat ini gue lagi nggak pengen huru hara gitu loh. Jadi gue pengen main sedang aja. Jadi kayak mereka tuh nunggu-nunggu di sini tuh ngapain lagi ya? Sini tuh ngapain gitu loh. Ya karena emang kebiasaannya mungkin dulu ya. Iya, kebiasaannya begitu, bikin gitu. keributan. Kalau sekarang tuh males. Sekarang tuh lebih ke males, lagi pengen ketenang aja gitu ya. Ketenang aja, kayak healing ya, gitu loh. Selamat sudah tua. Iya. Aku udah malas. Cuman kadang-kadang ada yang pernah ya aku bikin yang rame banget dihujat tuh, aku bikin kayak gini, aku lagi nge-DJ terus bikin kata-kata suhu cuman cari enak nggak bikin anak, malah cuma cari enak nggak bikin anak gitu kan. Nggak kan maksud itu cuman kayak anak ke bikin enak tuh kan ada kaknya belakangnya kan. Malah disambungin ke Erika
yang kemarin sempat iya hamil karena maksud itu di luar nikah gitu kan. Terus kayak lu juga gitu ya, sok suci lo gitu kan, lu juga sering bikin ya tapi nggak jadi gitu, pokoknya dikata-katain gitulah. Udah kalau kita denger netizen udah nggak akan ada habisnya, udah ini kita mah. Kata aku nggak nyindir Erika, malah aku nge-follow dia, aku nge-support dia kan. Maksud itu kan dia hebat lah, maksud itu kan tanpa ada sosok ayah tapi dia bisa mengandung, melahirkan gitu loh, survive kayak gitu, sendiri survive lah sendiri gitu. Iya kan, walaupun ada pasangannya kan yang sekarang DJ juga, cuman kan tetap itu kan di luar pernikahan gitu kan, maksud aku tuh. Jadi kayak netizen tuh suka ngegoreng sendiri sekarang tuh. Ya udah, pokoknya kalau dengan netizen mah nggak akan ada habisnya. Yang penting kita selama kita yakin apa yang kita buat itu benar, ya udah, dan selama itu tidak merugikan orang lain. Betul sekali. Ya. Oke, aduh udah mulai panas nih ya. Panas nih ya. Panas banget nih. Oke, kita sekarang mau ngobrolin soal love, life, and happiness. Nah, pernah nggak beberapa kali itu ya kayak kayak cerita soal tentang percintaan khususnya pernah berjalan mulus atau tidak? Tidak. Tidak berjalan mulus. Tidak. Aku sih sempat dengar sih gosip-gosip kamu dengan siapa ya waktu itu ya. Nah, tidak apa pelajaran terbesar dari semua pengalaman yang tadi kamu bilang? Jadi dari yang maksud aku kan ada yang dimana sakit hati, trauma, dan tidak mau menerima cinta lagi tuh ada. Aku kayak posisi sekarang tuh kayak gua kayak cowok nih ada yang mau deketin, kayak kayaknya males deh, itu males total. Jadi kayak sange-sange aja nggak ada. Bener, horny tuh nggak ada, beneran. Kenapa ya mati? Aku nggak tahu. Jadi kayak kena mental, tapi horny juga nggak ada, hilang. Kok bisa gitu? Bener, jadi aku tuh melakukan kegiatan yang makanya kan kayak kelihatannya tetap masih lucu-lucu, kayak seneng aja sama konten kreator misalkan kayak live match, saling bully gitu lah. Saya bulinya tapi kita kan udah normal lah gitu. Iya, bully-bully bercandaan gitu kan. Tapi kalau buat cinta kayak cowok ngedeketin kayak kamu bisa apa ya buat aku, jadi udah nggak mikir perasaan lagi sekarang. Si perasaan buat cinta-cintaannya tuh mati. Lagi mati. Lagi mati. Dan aku tuh kalau ada cowok yang profitnya lu ngedeketin gue mau apa gitu loh, walaupun misalnya pengusaha, ya kamu bisa apa? Oke, kamu orang kaya, kamu pengusaha, tapi kalau kamu pelit, nggak ada effort buat aku, buat apa? Nggak loyal gitu. Iya, ngapain gitu. Tapi kan yang ngedeketin pasti ada nge-propose segala macam, apalagi memang di beberapa kalangan pengusaha dia tuh tahu kalau aku tuh memang udah belajar usaha dan udah punya usaha. Nah, jadi mereka tuh kayak, wah Dinar nih bisa nih kayak kita majuin. Jadi kayak ada juga yang cowok yang datang kemarin juga kayak, ayolah teh, mending kita nikah aja, kita gedein perusahaan bareng, gini. Ya lu effort dulu bos, makin itu sama aja kamu mau ngasih perusahaan ke aku yang ngejalanin itu suruh aku kerja, gitu. Iya itu suruh aku kerja, aku udah nggak mau, itu basi lah. Jadi, kamu kasih dulu aku jatuh cinta loh, kamu cari cara gitu loh, kasih dulu effort lah, usaha yang bikin Dinar ini jadi jatuh hati. Iya misalkan, Dinar tuh sukanya apa ya? Misalkan kan aku suka live TikTok tuh, misalkan Iya misalkan live TikTok gitu ya, dia datang jagain aku biar nggak aku dihukum sama musuh aku, atau mungkin Dinar tuh suka barang apa gitu, dicari tahu ke asistennya, ke apanya. Kali sama kamu. Jangan nanya ke aku, kan setahu aku ya cowok-cowok sebelumnya tuh nanya dulu gitu ke asisten, ke lingkungan. Apa yang disukai. Iya, dan aku tuh suka banget sama cowok yang royal ke teman-teman aku sekeliling aku. Nggak cuma ke kamu aja. Iya, tapi kalau dia kayak ke teman aku aja udah pelit, kayak ilfil aku langsung. Oke, dan emang begitu kalau laki-laki itu ya. Jadi jangan cuman suka ngasih atau ngasih duit itu sama kita doang, harus sama tim juga gitu ya. Royal entah semuanya. Itu keluarga, entah itu kita, entah itu siapapun lah, maunya kayak gitu. Iya, karena akunya juga begitu. Dan aku udah, ibarat kata aku udah tahu usaha dan aku tahu duit. Jadi aku nggak mau kayak dibohong-bohongin. Itu menurut aku kalau cuman modal ngomong doang, nggak ada effort sama sekali, udah bye nggak. Aku mendingan kayak sekarang sendiri, happy, terus bisa ketemu teh selfie sekarang, bebas kemana-mana, mau ngapain aja bebas. Emang sebelumnya nggak bebas gitu ya? Bukan, ada trauma yang yang menurut aku tuh kan kasus yang aku kemarin. Jadi itu langsung kasus mafia yang aku yang aku terjun langsung kasus mafia. Jadi kayak kena kasus mafia, aku bikin PT, akunya ke bawah. Sampai aku dipanggil polisi berapa kali, sampai aku di demo ormas banyak banget depan Mabes Polri. Itu banyak banget pendemo, nggak tahu ya, itu sih kalau menurut aku itu permainan ya, kayak pengusaha itu memang mengirimkan. Terus di belakangnya dibilang
di belakang Dinar Candy ada siapa lah gitu-gitulah. Karena mungkin nama kamu ada di perusahaan itu kan. Jadi terus apa bumerang lah buat iya, dan mungkin bumerang. Apa pacar? Iya pacar ya, mantan lah ya. Oke. Ada kayak hubungannya gitu dengan pemalsuan dokumen kapal segala macam. Akhirnya aku ya, kayak kamu nanya aku lah dulu lah ya itu kan. Iya. Dan iya. terus kan gini loh Kak Selvi, aku kan baru sama dia ya kan, baru 8 bulan waktu itu pas kejadian itu. Lah itu kan kasus sudah dari 2019 ke belakang. Aku belum kenal lah. Yang terlibat bukan aku gitu loh. Terus kenapa kamu mau namanya ada di perusahaan itu dong kalau? Enggak, itu aku bikin sendiri malah. Jadi aku malah di perusahaan aku, di PT aku tuh tidak ada nama dia. Malah aku kerjasama sama pengusaha cewek namanya CINT dan dia pengusaha batubara. Dan dia itu bukan, nggak ada nama dianya gitu loh. Jadi aku jadi cewek doang 50-50 itunya si PT-nya itu. Tapi kemarin yang disempat serang karena kan iya, karena kan Dinar sering upload berdua mungkin. Disangkanya Dinar terlibat menikmati hasil kayak gitu. Tapi sekarang udah aman kan? Aman, makanya sekarang tuh kayak itu kayak kena mental mungkin ya. Jadi sekarang tuh pengennya udahlah kayak gini. Sebenarnya enakan kayak entertain segala macam. Makanya aku tuh ajarin adik aku, kan aku punya adik tuh, si Benny. Aku ajarin usaha, jadi kamu yang jalanin deh. Biar aku teteh nah Kak Selvi ini kenal sama adik aku Benny. Jadi aku maunya tuh gini loh Kak Selvi, aku warawiri aja kayak ketemu podcast sama teman-teman artis, main sosmed, dan itu tuh udah bikin aku hiburan lah sekarang. Kayak cukup menghibur dan bikin hidup tenang juga sih. Tenang juga. Ya kalau usaha memang ya uangnya besar, tapi kan itu perputaran usaha bukan cash and carry juga. Jadi dunia usaha ya lumayan tahu lah, aku lumayan tahu. Cuman kayaknya aku lebih happy di dunia entertain. Di entertain ya udah paling the best, gue juga suka sih. Karena gini loh Kak Selvi, kayak kita tuh kan ada mentok di mana, bosen dunia entertain, mau nyoba usaha, ternyata bukan bukan ininya kita. Jadi tetap di entertain aja. Entertain buat happy, tapi usaha ya harus tetap punya. Usaha tetap jalan, entertain jangan sampai dihilangin. Tepuk tangan. Nah, sebagai perempuan yang sering tampil seksi katanya, pernah nggak sih Dinar ngalamin pasangan itu jadi insecure atau mungkin malah bangga punya kamu? Ceritain dong. Nah, nggak tahu lah, kan aku tuh memang orangnya tuh nggak terlalu gimana ya ngeliatinnya. Ya kalau pasangan kalau sama aku ya intinya lu jangan sama cewek lain, harus puas sama aku sendiri lah. Oke. Aku tuh jadi kayak ini orangnya ambisius dan pendendam gitu loh. Sih? Taurus. Jadi kalau lu agak ngelihat IG cewek lain aja udah cut off gitu loh. Karena aku merasa posesif gitu. Bukan posesif, aku merasa bukan aku membanggakan diri sendiri. Aku merasa aku bisa cari uang, aku tahu dunia usaha, dan aku kalau kenalan sama cowok aku harus tahu usaha kamu, dan aku harus masuk ke situ, aku pelajarin dan aku bikin sendiri. Jadi aku kayak suka nyontek, take off gitu loh. Dan aku bikin sendiri dan kamu jangan ikut campur ya. Tapi jadi pasangan kamu jadi insecure nggak sih ngeliat kamu kayak ya sorry tuh saya kayak tadi kan aku maunya aku masuk ke dalam lingkungan pekerjaan kamu, terus aku juga masuk dan kalau bisa ilmunya gue curi gitu kan. Iya, idenya aku curi. Bikin jadi bikin jadi insecure pasanganmu karena kamu mungkin kayak tadi gitu. Aku nggak suka ya kalau kamu lihat cewek IG-nya segala macam gitu. Nggak, kalau dia cinta beneran, dia bakal ngasih segalanya dong. Tapi kalau dia ada yang dia tahan-tahan, what the next? Maksud tuh cewek mana nih selanjutnya? Kamu mau nahan kayak harta benda kamu, ini kamu nggak mau ditiruin ke aku atau gak ide bisnisnya lah gitu, nggak dikasih idenya, bisnisnya, terus hartanya dia nggak mau kita tahu, otomatis dia bakal cari cewek lain setelah aku. Jadi cut off. Aku nggak mau. Jadi aku tuh kayak gini. Aku tuh sama orang tua aku disekolahin orang tua aku, dan aku merasa aku lumayan cukup berpendidikan walaupun nggak pinter ya, maksudnya nggak pinter kayak orang jenius gitu ya. Tapi bapak aku tuh menyekolahkan aku, mendidik aku, dan aku nggak mau dapet cowok yang bajingan lah intinya. Iya, minimal lah ya kalau misalnya punya pasangan itu bikin lo bikin gua pinter deh gitu. Iya, dan bikin ya harusnya sih dia bisa ngamanin aku ya, karena aku kan terus ibarat kata ya. Aku kan berkarir itu yang benar-benar benar-benar sendiri gitu kalau dunia entertain, karena bapak kan maunya tuh aku dari kuliah itu jadi guru, jadi dosen kayak gitu, mau bapak aku tuh jauh banget dia kan dari lanjut. Iya, tapi kan aku memilih jalan aku sendiri gitu kan, dan di situ kan perjuangan aku Jakarta itu bukan hal yang mudah loh, buat punya uang itu bukan hal yang gampang. Bukan hal yang gampang untuk punya uang banyak.
Iya, dan aku tuh ya bukan aku bilang aku berhasil, tapi aku bisa mendapatkannya itu dengan jerih payah aku kayak gitu. Dan aku kalau dapat pasangan tuh nggak mau yang menyepelekan aku, soalnya kayak gini, pas dia datang ke aku udah punya rumah, aku punya mobil, aku punya yang standarnya apa ya, standarnya Standar cewek, keinginan kebutuhanmu sendiri lah. iya aku udah punya nih. Kamu punya apa? Iya. Gitu. Kamu mau bawa rumah atau bawa mobil buat aku udah punya nih. Iya, Oke, kalau kamu punya buat aku, kita together nih. Aku nggak ngambil semuanya. Cuman gue mau tahu kamu punya apa aja. Jangan bohong sama aku. Nanti dia punya simpenan. Karena apa, Kak? Karena aku tahu, kakak tahu sendiri, aku punya klub malam kan. Oke. Nah, di klub malam itu, Kak, ya kan aku tahu semuanya kayak di belakangnya tuh kan. Soalnya ya aku kayak punya kenalan bos inilah, bos tambang ini. Ya bos besi tua lah, bos ini. Mereka itu ya, mereka tuh kalau ketemu mungkin sama orang normal tuh ketemu siang. Dan normal, mereka itu kayak cowok-cowok pada umum, bener. Ini tidak semua cowok ya. Kalau siang kan. Ini yang bener-bener banyak uangnya guys, yang istrinya 9, istrinya 4. Ya ini bener, ini aku punya kawan yang seperti itu. Dia tuh kalau siang tuh kayak orang bener kalau lagi meeting sama orang ya. Itu kalau malam, aku kan punya klub malamnya. Dia kalau malam, dia tuh kayak cari cewek katanya gitu, atau kalau selebgram gitulah. Itu ya, kayak biasalah ya laki-laki. Iya, aku tuh kayak belum menerima itu aku tuh. Makanya kamu trauma. Dan aku bisa menonton mereka. Oke. Menonton mereka kayak, lu kan siang-siang baik, kenapa malam-malam cari cewek gitu. Ya, jadi yang apa sih trauma yang menyebabkan trauma kamu itu mungkin karena kebiasaan kamu melihat ya teman-teman kamu tadi tuh bilang bos-bos ini kalau siang biasa, kalau malam ya sama aja. Nah, kalau terus aku kalau turun nge-DJ show ke seluruh Indonesia ya kan, tetap aja kan si cowok-cowok itu nonton aku sambil bawa LC kayak gitu, nenteng LC gitu kan. Jadi kayak kayaknya kalau aku punya cowok tuh agak ribet nih ya, penerimaan kamu kayak aku. krisis kepercayaan lah. Nah iya, krisis kepercayaan. Bener. Isu sama laki-laki, bahaya dong. Bahaya aku. Pernah aku ngalamin trust isu gitu. Tapi sekarang udah sembuh sih. Sembuh jadi, ya. Alhamdulillah. Jadi gue ngeliat itu, laki-laki itu ya, bukan laki-laki aja. Laki-laki dan perempuan itu sama sih. Tergantung kita melihatnya seperti apa. Jadi menurutku kalau misalkan kita terus memikirkan kalau laki-laki itu sama semua, lo gak akan dapat pasangan sampai kapanpun. Nah, kan kalau Kak Selvi ini udah menerima, ibarat kata udah sembuh kan. Ini tuh guys, aku lagi terluka nih. Nah, kondisinya itu kalau cewek terluka, trust isu kayak aku nih, kayak gini. Jadi kalau ada cowok yang deket tuh ngegas terus aku kayak dia tuh padahal mau niat baik ya kan. Ngegas aku kayak gini. Emang bisa apa buat aku? Langsung gitu aku, cowoknya langsung trauma semua. Ngegas terus kayaknya efek kita, efek dia sendiri gak sih? Iya, trauma. Bukan trauma sih, kayak nanti gue akan sembuh sendiri ya, trust isu ya. Jadi kayak krisis kepercayaan sama laki-laki. Kalau laki-laki itu ya udah sama aja. Terus lingkunganmu juga mendukung kalau misalkannya ternyata tadi kamu bilang tuh kalau siang begini, kalau malam berbeda. Iya. Itu makin ya udah, akhirnya kamu melihat laki-laki itu ya udah. Iya, tapi kalau luka kayak aku nih, kayak sekarang kan aku kondisinya luka trust issue lah kayak gitu ya, kayak nggak krisis kepercayaan ya sama cowok. Tapi bagus itu membangun suatu apa ya, ambisi aku tuh kayak naik Kak. Kayak aku bakal bikin ini, aku bikin itu, karena aku sakit sama orang ini, dia pengusaha ini. Gua bakal bikin kayak gitu dan gua bakal lebih kaya dari lu ya, lihat gitu. Jadi kamu tuh berkompetisi gitu dengan diri kamu sendiri. Lo harus bisa apa, lo harus ngasih sesuatu apa, lo harus menghasilkan apa. Tapi bagus sih, itu semangatnya luar biasa. Iya, tapi karena aku kalau nggak ada ambisi tuh malas kerja. Tapi kalau sekarang kayak masih menggebu-gebu. Karena aku justru kalau orang ada yang nge-attack aku atau kayak ibarat tiba-tiba nyerang, aku profiling nih dia, oh dia siapa, alah gitu doang. Aku bisa lebih dari dia nih kalau kayak gini. Jadi aku kayak semangat kerjanya itu. Tapi aku kalau buat balas dendam ke orangnya aku nggak mau. Nggak mau aku. Karena itu bikin energi habis, terus otak aku jadi jahat, hati aku jadi jahat. Aku nggak mau mengkotori itu. Justru aku kalau orang udah nyerang aku, ngebully aku segala macam, aku jadikan motivasi buat aku untuk lebih maju. Diri kamu lebih maju dan lebih bagus lagi. Tepuk tangannya dong, mana sih penontonnya? Ya ampun, sepi aja. Itu kan berkasih ya sama Dinner Candy. Enggak, karena ini enak ngomongnya sama Kak Selvi, karena kenal gitu. Pernah nggak kamu dihadapkan pilihan, misalnya kayak contoh fokus ke karir atau cinta, dan kalau harus memilih, kamu kayaknya lebih condong kemana kalau sekarang? Cinta atau karir? Karir lah. Karir. Kenapa? Karir. Karena karir kalau udah punya segalanya,
kayak mau cowok tingkat apapun tidak bisa merendahkan aku. Setuju. Karena kalau aku kasih contoh ya. Sorry itu saya kayak mau ani-ani kelas apa kan ada yang cantik Ani-ani? No. Simpanan? No. Nggak kan ada yang cantik tuh Kak, ya kan ada yang cantik. Iya. Cantik banget gitu. Tapi ketika dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa belajar usaha segalanya, sama mereka tuh cuma dibeli sama si pengusaha-pengusaha ini. Tidak semua pengusaha, tapi sama cowok-cowok yang punya power, dia tuh cuma dibeli. Bosan, dia ganti yang lain. Wow. Dan aku tidak mau cewek direndahkan. Aku tuh kayak sedih yang ngelihat cewek-cewek, kok lu gitu ya? Hebat kayak banget. Harusnya si cewek-cewek itu harus belajar sih. Maksud tuh lu harus lebih pintar lagi. Lu kalau bisa ya lu punya ambisi balas dendam bahwa lu tuh bisa dan mampu gitu ya. Dan mampu bisa ngalahin yang ngebeli lu itu karena itu direndahin gitu. Paham. Ih, hebat banget loh. Pikirannya luar biasa. Dewasa sih emang kelihatan dari umurnya ya. Iya. Ini bagus loh. Itu buat siapa sih kalau boleh tahu? Banyak lah. Walaupun itu kawan-kawan aku ya, cuman aku tuh sometimes aku kayak sedih sih kayak dia tuh misalkan ya kayak ya pesen cewek ya. Cuman aku tuh kayak nggak terima, lu kok gituin cewek sih gitu ya. Terus memperlakukan ceweknya juga. Kenapa memperlakukan temen gue seperti itu? Iya, kalau nggak juga lu pacarin kayak lu kan, misalkan lu kan punya misalkan berapa istri kan. Lah kalau memang lu suka benar, lah udah ambil aja ya jadiin yang keberapa, tapi lu bener-bener rawat kayak itu perempuan bos gitu. Ya itu kan balik lagi ke pilihan mereka menurutku ya. Mereka dan buat cowok-cowok yang suka jajan buat gigi kesel gue kesel yang suka jajan seblak gitu ya, jajan mie itu beda-beda sih, mungkin tiap hari juga menunya beda ya. Mohon maaf. Aku kesel banget kan itu kan kayak ada ya, aku punya sahabat juga, dia sering WA segala macam. Dia orangnya baik banget, baik bener, dermawan, baik, suka berbagi. Tapi dia ada kelemahan satu, suka jajan. Jajannya itu kayak random gitu. Random maksudnya kayak, suka berhenti di sini jajan gitu. Iya kayak nggak lihat-lihat, kayak ibarat kata yang kayaknya maksudnya secara penglihatan aku, Kak, itu kurang bening deh, kan kakak banyak uangnya nih, misalkan nih Kak sahabat, kan kakak banyak uangnya lah, puluhan miliar atau ratusan miliar, gue gak tau lah Kak, uang kakak berapa, yang agak cakepan dikit di Kak sebelah sini kayak gitu kan, enggak itu apa aja gitu loh. Iya pokoknya ada kambing dibedakin juga mau gitu ya. Kak jangan gitu kan, kalau kita kan sebagai kenal sama dia tuh pengen kayak, tapi ya udah, karena gue juga gak bisa ngapa-ngapain karena dia memang orang punya banyak orangnya uang juga seperti itu ya, mungkin karena kebiasaan juga, habit kali ya. Jadi kita nggak bisa merubah karakter seseorang. Balik lagi pada dirinya sendiri, balik lagi mau baik atau tidak gitu aja. Cuman kan kadang-kadang suka pengen ngasih tahu, Kak, jangan jorok Kak, itu jangan jorok gitu. Kalau ngerti nggak sih, pengen gitu. Buat temen Candy jangan lupa pakai pengaman ya. Oke. Kalau sekarang nih aku tanya, kebahagiaan buat Dinar Candy itu apa sih? Itu dulu. Sendiri di kamar nonton film. Film 69 ya. Enggak juga. Enggak juga. Ya ampun, mentang-mentang udah sendiri lama ya nonton filmnya 69. Ada sih judul filmnya apa ya? 365 Days. Ah, itu ya benar. Enggak. Aku suka nonton kayak yang drama cinta, yang endingnya tuh happy ending gitu. Ya Allah, menghayal ya. Kamu juga pengen cerita seperti itu ya, jangan-jangan ya. Pengen punya pasangan yang membawa kamu menjadi bahagia lah. Iya, jadi happy ending gitu. Tapi kan ya di kehidupan nyata kayaknya nggak gini gitu. Bukan nggak gini sih. Kalau tadi katakan Sule katanya kita itu yang bisa menciptakan kebahagiaan. Karena kalau kita mencari kebahagiaan sampai manapun tidak akan pernah ketemu. Gitu. Iya, kita yang menciptakan dong. Iya benar, kita yang menciptakan sendiri. Ya udah, sekarang kita waktunya kasih games ya buat Dinar Candy. Nanti Teh Kitty akan kasih pilihan ke Dinar Candy, truth or dare. Tapi sebelumnya kita sweet dulu nih. Kalau misalkan kamu menang, kamu bisa milih, kamu mau milih truth atau dare. Tapi kalau aku yang menang, aku yang tentuin. Misalkan kamu harus dare gitu kan, jangan truth. Karena kalau misalkan aku kasih pilihan sama dia, khawatirnya dia milih terus ya, truth or dare, truth or dare, truth gitu loh. Jadi kita harus kasih dia kesempatan dengan cara sweet ya, berdua sih. Mudah-mudahan gue menang ya. Ya udah, lanjut. Let's go. 1, 2, 3. Kayaknya kita sesati sama terus. Udah, 3. Aku yang menang. Aku kasih kamu truth. Siapa DJ atau artis Indonesia yang paling nggak kamu sukain? Anjir.
artinya kamu harus jawab pertanyaan Yang enggak aku suka ya siapa ya? DJ atau artis yang kamu nggak sukain. kelak siapa ya yang Kelak. pernah? Barbie Kumalasari. Barbie. Boleh tahu nggak? Boleh tahu nggak alasannya kenapa dan kenapa? Kenapa? Pinirnya tebel banget dah. Pinir giginya tebel banget. Pinir gigi. Oh ini. Iya kan kalau saya tipis dia tebel banget Jadi kalau kalau pinir. ngomong gimana? Hah? Kalau ngomong? Ya sampai suka dikasih gini. Kesel kadang-kadang. Tapi kalau dia kalau ketemu tapi gue suka kesel gitu. Ya karena pinirnya agak terlalu tebal ya. Oke. Selain itu nggak ada lagi artis? Siapa DJ? ya? DJ lah. Kalau DJ tuh kayak kita tuh nggak ada konflik kayak show masing-masing gitu, nggak pernah dipertemukan gitu kan kalau Ada bintang tamu, guest starnya misalkan Dira Candy dan siapa gitu. Kebetulan kamu jadi bintang tamu dalam satu acara yang kamu tuh nggak suka banget sama dia gitu. nggak pernah, justru kayak sendiri-sendiri DJ itu kayak aku di Surabaya, DJ ini di sini. Jadi kayak pisah-pisah kota, nggak pernah disatuin sama eventnya. Pisah kota ya. Oke, Iya. berarti dia tidak ada DJ yang tidak dia sukain. Nggak ada. Lanjut. DJ mah aman dan damai. Oke, kita shoot lagi. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ih, apaan sih? 1, 2. Oke, apa yang kalah? Kamu pilih, mau truth atau dare? Truth. Ya. Hal yang, jujur loh ya. Iya. Hal yang paling nakal yang pernah Dinar lakukan demi cinta. Dah. Oh, Hal yang paling nakal yang pernah yang kamu lakukan demi cinta. Demi cinta. kayak pura-pura dikasih barang, padahal barangnya dari aku terus bikinin konten biar kayak ibu-ibu tuh sweet banget. Kayak, ih cowoknya sweet banget ya. Padahal aku yang beli sendiri gitu. Kok gitu sih, kamu beli hadiah sendiri? Iya kan, maksud tuh karena aku pikir cowok itu mau jadi kayak buat aku selamanya kan, kalau lagi bucin kan gitu Iya, kan. iya. Terus aku tuh pengen si cowok ini tuh di Terlihat mata seperti publik apalah gitu, di mata kayak publik. wih gentleman Oke, gitu loh. Atau kayak bayar makan, kayak Oke. pura-pura dia yang bayarin Oke, gitu. oke. Padahal mau pakai uang aku. Bentar, ini postingan yang mana ya? Kira-kira hadiah yang mobil itu bukan? Sama bayar makan aja pernah, sama Serius? bayar makan pernah Ya juga kayak Allah. aku tuh kayak bayar dong makanannya kan. Maksud aku tuh kayak kan apalagi kita kalau suka bikin konten vlog kan, apalagi kalau cinta-cintaan itu kan viewers gede banget kan. Oke. Kamu yang bayar gitu loh, kayak suruh dia yang bayar, padahal mah itu uang aku, tapi dia kayak seakan-akan gentleman yang bayar. Ya ampun, berarti itu mobil kamu. Jadi kamu pura-pura itu dikasih Dia kado. dikasih kado, padahal aku memang beli sendiri gitu. Astaga, Biar bucin ya, Nek. iya, biar dia itu di mata kan kayak suka ada netizennya kan, ibu-ibu kan kayak ih gentleman Lu banget. jangan jauh-jauh loh, ini gue netizen followers lu ceritanya. Oh iya. Gue liatnya aja nih, widih gila dia kayak Keren kasih dong, mobil. sweet Iya banget ya, kapan Itu, lagi, Nek? Itu maksudnya, ini gue sebagai followers ya, kan pasti orang tuh ngehayal ya. Ih, kita kapan ya dapet cowok kayak gitu ya, dikasih mobil 2 pintu, anjir. Gitu lah, berarti Bukan itu pura-pura. bukan itu mah sebelum 2 pintu, ada yang ada sebelumnya. lagi ya, salah. Kalau yang 2 pintu mah memang dikasih. Oh oke, berarti benar tepuk tangan, gila. Pantesan Dinar Candy bucin loh ya, kasihnya mobil. Iya, tapi Takut pernah loh yang nanti. sampai yang pernah aku malu banget ya. Jadi aku aku pernah hubungan sama cowok, terus aku makan sama keluarga aku. Sama adik aku, adik aku masih SD, ada satunya lagi. Terus kan aku tuh ini kan nggak pakai kamera ya, terus kataku bayar dong, walaupun nggak ada kamera kamu bayar duluan, ada keluarga aku nih, nggak enak, malu. Terus dia kayak pura-pura bego gitu. Terus aku kan yang bayar, ke asisten aku yang bayar, terus diketawain sama adik aku yang kecil kayak, ya yang bayar teteh sendiri katanya gitu. Ya Allah. Malu lah. Ini cowoknya yang sama atau beda? Iya, yang pernah dikonten-kontenin lah. Yang kemarin si itu siapa? Koko. Bukan. Oh bukan, oh sebelumnya. Kan kalau koko itu pengusaha lah, malu lah kayak gitu, oke, ya kan? benar. Oke, ini terakhir ya. Kita akan sweet lagi. Pertanyaan terakhir, truth or dare. Oke. 1, 2. 1, 2. Oke. Dia tahu aku mau ini. Oke, aku mau kasih truth udah. Berarti sekarang kita kasih dia tantangan. Coba nyanyi, bukan. Bikin beat DJ dengan mulut selama 5 detik. Kan DJ dong, kita boleh dong tunjukkan kemampuannya jadi selama menjadi beatbox DJ. ya? Beatbox coba. Oke. Bisa nggak? Biar kita yakin gitu di sini kalau kamu tuh DJ beneran gitu. Cuma main Itu Facebook beda, doang. itu Oh, yang beda pakai ya? beatbox itu gila, jadi di beatbox dong. Atau mau pakai alat musik mungkin ada, mau pakai alat musik. Ada sini
coba. Kendang. Jangan pakai sama mulutnya apa? jadi beatbox lah. Gitu ya. Ah, ini aja lah. Beatboxnya dibantu sama alat musik. Satu, dua, tiga. Ini Agak mah ada udah kayak suaranya. bukan. Ini kayak tahu nggak mau ngapain nonton takbiran tau nggak? Itu ya, kosidahan. Ya udah nggak usah pakai alat musik. Coba aku pengen dengar kalau beatbox ala Dinar Candy seperti apa. Yuk. Gak bisa lah. Bisa. Itu Kang Sule yang pinter mah. Gitu loh beatbox tuh loh. Nah. Aduh muncrat ya, muncrat. Susah lah, nggak bisa aku beatbox. Oke, susah karena kalau misalkan dia emang DJ beneran, Say. Iya DJ, kalau Oke, DJ bisa. seru banget ya ngobrol sama Dinar Candy hari ini. Tadi mulai dari ngomongin body yang body seksinya dia, terus love life-nya juga, sampai bahagianya. Nah, kalau boleh kasih satu pesan buat semua perempuan nih yang nonton, teman-teman aku di luar sana yang sering dijudge loh ya. Dijudge bukan menjudge, dijudge karena penampilannya atau pilihan hidupnya. Apa pesan Dinar? Pesan aku sih jadi diri sendiri, jangan dengerin omongan orang, karena kalau kita udah dengerin omongan orang itu tuh bakal jadi toksik, jadi nggak pede ke dalam. Betul. Jadi kayak body kita tuh bisa menyerap energi negatif kalau Betul. dikatain orang gitu kan. Jadi pilih aja sesuai kesenangan kamu kayak gitu, biar kamu tuh energinya tuh positif terus kayak Positif gitu. terus, Jadi ya. apapun yang orang bilang nggak usah dengar, karena orang itu tidak menguntungkan buat kalian. Yang bisa menguntungkan itu diri sendiri atau mungkin pasangan kalian kalau memang support. Tapi pasangan juga ya be careful. Ya hati-hati lah udah punya pasangan gitu maksudnya. Iya. Tapi benar itu Iya. jadi diri sendiri. Jadi diri dan jangan dengerin omongan orang karena Iya, misalkan kalau kita dengerin omongan orang, benar kata kamu, nanti energi kita jadi terus Kebuang. negatif terus, jadi toksik. Pokoknya mau jadi rungsing, tantrum, Ya, segala rungsing, macam kan gitu tantrum, kan. Oke, itu katanya pesan ya dari Dinar Candy untuk perempuan di luar sana yang seperti itu dijudge lah kalau misalkan terkait body ya khususnya. Oke, terakhir kata-kata hari ini, nggak pakai mikir langsung. Waduh, kata-kata hari ini, tetaplah bersinar walaupun orang mengatakan redup, karena yang mengatakan redup dia tuh belum pernah bersinar sama sekali. Tepuk tangan. Oke, aduh nggak berasa ya kalau ngomong sama bintang tamu satu ini bikin gerah loh. Ini ketek gue sampai basah loh by the way. Sama gue juga. Ngirkep loh. Ya Allah, terima kasih ya teman-teman ya. Nih jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya juga. Dan terus support YouTube-nya Teh Selfie di Lollipop, karena biar Teh Selfie rajin konten dan undang bintang tamu spektakuler lainnya. So, terima kasih bersama Lollipop, tebarkan kebahagiaan dan cinta. Dadah!